Baiklah, perkenalkan nama saya Fitianto Elias Sarori. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang permasalahan program linear dengan menggunakan metode grafik, garis lidik, dan metode simplex. Permasalahannya adalah dengan bertemakan virus corona. Permasalahannya sebagai berikut. Akibat dampak coronavirus di Indonesia, sebuah pabrik pembuat masker yang merupakan salah satu APBD atau alat pelindung diri demi memutus rantai proses penyebaran virus corona memiliki dua macam bahan pembuat masker, yaitu bahan 1 sebanyak 8 ton dan bahan 2 sebanyak 5 ton. Sehingga pabrik tersebut berkeinginan memproduksi dua jenis masker A dan B. Sehingga untuk 1 unit masker A membutuhkan 2 unit bahan 1 dan 1 unit bahan 2. Sedangkan untuk 1 unit masker B membutuhkan 3 unit bahan 1 dan 2 unit bahan 2. Jika masker tersebut diperjualkan harganya untuk masker A sebesar Rp15.000 per unit dan produk B atau masker B berharga Rp10.000 per unit, berapakah pabrik tersebut harus memproduksi masker A dan B untuk memproduksikan hasil penjualan yang maksimum? Baiklah, pertama-tama kita harus mencari tahu apa saja yang ada pada soal tersebut atau permasalahan tersebut. Pertama, fungsi tujuannya memaksimumkan harga set sama dengan 15.000 X1 tambah 10.000 X2. Selanjutnya, fungsi kendalanya bahan 1 2X1 tambah 3X2 kurang dari 8, bahan 2 X1 tambah 2X2 kurang dari 5 dengan syarat X1 X2 harus lebih besar sama dengan 0 atau harus positif. Di sini sudah ada tabel. Di slide kita bisa lihat tabel tersebut. Bahan yang diperlukan per unit masker, maksimum penyediaan bahan. Bahan 1, bahan yang diperlukan untuk masker A, 2, dan masker B 3, dan maksimum penyediaan 8. Sedangkan untuk bahan 2, bahan yang diperlukan per unit masker untuk masker A 1 dan untuk masker B 2. Dan maksimum penyediaan bahannya 5. Sehingga harga tersebut untuk masker A 15.000 dan masker B 10.000. Dan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, pertama, saya akan menggunakan metode grafik. Pertama, kita harus menentukan titik sudut seperti yang ada di slide. Bahan 1 2X1 tambah 3X2 kurang dari 8, bahan 2 X1 tambah 2X2 kurang dari 5 dengan syarat X1 X2 lebih dari sama dengan 0. Untuk menentukan titik sudut, untuk bahan 1 2X1 tambah 3X2 sama dengan 8. Pertama kita harus misalkan X1 sama dengan 0. Sehingga 2 kali 0 tambah 3X2 sama dengan 8. 3X2 sama dengan 8. Karena sini 2 kali 0 sama dengan 0, maka 3X2 sama dengan 8. X2 sama dengan 8 per 3. Sama dengan 2 per 6. Jadi, titik pertama yang kita dapat untuk bahan 1 yaitu 0,26. Selanjutnya, kita misalkan X2 sama dengan 0. 2X1 tambah 3 kali 0 sama dengan 8. Karena di sini 3 kali 0 sama dengan 0, maka 2X1 sama dengan 8. X1 sama dengan 8 per 2 sama dengan 4.
Sehingga kita dapat titik koordinat yang kedua untuk bahan 1 4,0. Selanjutnya untuk bahan 2, X1 tambah 2X2 sama dengan 5. Misalkan X1 sama dengan 0. Sehingga di sini 0 tambah 2X2 sama dengan 5. Karena 0 tambah 2X2 sama dengan 2X2, maka 2X2 sama dengan 5. X2 sama dengan 5 per 2 sama dengan 2,5. Sehingga titik koordinat pertama untuk bahan 2 yang kita dapat 0,25. Selanjutnya kita mencari titik koordinat kedua. Misalkan X2 sama dengan 0, X1 tambah 2 kali 0 sama dengan 5. Karena 2 kali 0 sama dengan 0, maka X1 sama dengan 5. Sehingga titik koordinat yang kedua untuk bahan 2 5,0. Sehingga kita dapat pada bahan 1 kita dapat titik koordinat 0,26 dan 4,0. Sedangkan untuk bahan 2 kita dapat 0,25 dan 5,0. Kemudian setelah kita mendapatkan titik-titik tadi, titik-titik tersebut kita gambarkan ke dalam koordinat kartesius. Gambarnya seperti yang ada pada slide. Titik koordinat 2,6 kita tarik garis ke titik 4,0. Sedangkan untuk 0,25 kita tarik garis ke 5,0. Sehingga kita dapat melihat pada gambar tersebut perpotongannya ada pada titik D, sehingga kita dapat melihat titik pojoknya. Pertama, titik pojoknya yang pertama A pada 0,0. Selanjutnya B pada 0,25 dan titik C pada 4,0 dan titik D yang belum diketahui. Selanjutnya kita arsir daerah visibelnya. Selanjutnya kita cari titik D yang belum diketahui tadi. Penyelesaiannya pertama kita gunakan metode eliminasi dengan mengambil dua persamaan. Pertama 2x1 tambah 3x2 sama dengan 8 dan x1 tambah 2x2 sama dengan 5. Kedua persamaan tersebut kita kali 2, persamaan 1 kita kali 2 dan persamaan 2 kita kali 3. Sehingga didapat 4x1 tambah 6x2 sama dengan 16 dan 3x1 tambah 6x2 sama dengan 15. Kedua persamaan tersebut kita kurangkan sehingga kita dapat x1 sama dengan 1. Selanjutnya x1 sama dengan 1 kita substitusikan ke dalam salah satu persamaan tersebut. Saya memilih persamaan yang 4x1 tambah 6x2 sama dengan 16. Sehingga x1 sama dengan 1, 4x1 tambah 6x2 sama dengan 16, 4 kali 1. Di sini x1 diganti 1 tambah 6x2 sama dengan 16. Sehingga didapat karena 4x1 sama dengan 4. Yang 4 kita kedua ruas kita kurangkan 4 sehingga 6x2 sama dengan 16 kurang 4 sama dengan 12. X2 nya sama dengan di sini 6. Di sini x2 sama dengan 12 per 6 sama dengan 2. Sehingga kita dapat titik D sama dengan 1,2.
Di sini kita sudah dapat titik-titik pojok tersebut. Kita sudah ketahui. Selanjutnya kita substitusikan titik-titik tersebut ke dalam fungsi tujuan. Z sama dengan 15.000 X1 tambah 10.000 X2. Pertama kita substitusikan titik A, 0,0. Z sama dengan 15.000 kali 0 tambah 10.000 kali 0 sama dengan 0. Selanjutnya titik B, 0,25. Z sama dengan 15.000 kali 0 tambah 10.000 kali 2,5 sama dengan 25.000. Selanjutnya titik C, 4,0. Z sama dengan 15.000 kali 4 tambah 10.000 kali 0 sama dengan 60.000. Titik D, 1,2. Z sama dengan 15.000 kali 1 tambah 10.000 kali 2 sama dengan 35.000. Sehingga kita dapat kesimpulannya, karena kita mencari nilai maksimum, maka kita harus melihat nilai yang paling tinggi atau yang paling maksimum. Di sini kita dapat nilai yang paling maksimumnya adalah 60.000. Jadi titik C merupakan hasil penjualan maksimum yang harganya sebesar 60.000. Jadi titik C adalah titik optimal dengan masker A dibuat 4 buah, sedangkan masker B 0 buah. Titiknya 4,0. Jadi titik maksimumnya 4,0. Selanjutnya kita menggunakan metode garis selidik. Pertama yang harus kita lakukan, kita harus mengetahui fungsi objektif. Fungsi objektifnya fx, y sama dengan 15.000 x tambah 10.000 y. Kita ubah menjadi 15.000 x tambah 10.000 y sama dengan k. Di sini kita ambil sembarang bilangan untuk kita gunakan pada nilai k. Di sini saya mengambil k sama dengan 30.000 agar saya lebih mudah untuk mencari x dan y. Jadi 15.000 x tambah 10.000 y sama dengan 30.000. Setelah itu kita mencari titik potong x dan y. Pertama titik x, kita misalkan x sama dengan 0. X sama dengan 0, jadi 15.000 kali 0 tambah 10.000 kali y sama dengan 30.000. Karena 15.000 kali 0 sama dengan 0, maka 10.000 y sama dengan 30.000. Jadi y sama dengan 30.000 bagi 10.000 sama dengan 3. Jadi titik potong pertama yang kita dapat adalah 0,3. Selanjutnya kita misalkan y sama dengan 0. Y sama dengan 0, jadi 15.000 kali x tambah 10.000 kali 0 sama dengan 30.000. Di sini 10.000 kali 0 itu sama dengan 0. Sehingga 15.000 x sama dengan 30.000. X sama dengan 30.000 bagi 15.000 sama dengan 2. Jadi titik potong kedua yang kita dapat 2,0. Maka didapati titik koordinat 2,0 dan 0,3. Kemudian kedua titik tersebut kita hubungkan dalam satu garis dalam koordinat kartesius. Tadi kita sudah gambar koordinat sebelumnya yang ada pada metode grafik. Sini kita tinggal tambahkan garis selidiknya. Kita tarik garis selidik koordinat 2,0, ditarik dalam satu garis ke 0,1. Di sini saya memberikan warna pada gambar warna ungu. Sini kita bisa lihat. Kemudian karena kita mencari titik maksimumnya, maka kita harus
atau geser garis selidiknya ke kanan atas, sehingga kita bisa lihat pada gambar. Kita bisa lihat pada gambar yang ada di slide. Di sini saya geser ke kanan atas, sehingga pada titik himpunan penyelesaian yang terakhir dilewati garis selidik ketika digeser ke kanan atas untuk menentukan nilai maksimumnya adalah titik C. Titik C yang merupakan titik yang terakhir dilalui oleh garis selidik ketika digeser ke kanan atas. Jadi titik C merupakan titik maksimumnya. Selanjutnya titik C ini kita substitusikan ke dalam fungsi objektif. F 4,0 sama dengan 15 kali 4 tambah 15.000 kali 4 tambah 10.000 kali 0. 15.000 kali 4 sama dengan 0, sama dengan 60.000. Dan 10.000 kali 0 sama dengan 0. Jadi hasilnya adalah 60.000. Sehingga kita dapati harga atau hasil penjualan masker maksimumnya adalah Rp60.000 dengan 4 buah masker A dan 0 buah masker B. Jadi kita dapat sama seperti metode grafik tadi. Selanjutnya kita selesaikan dengan metode simplex. Di sini terdapat, kita bisa lihat bentuk awalnya memaksimumkan harga set sama dengan 15.000 X1 tambah 10.000 X2. Dengan fungsi kendalanya pertama 2x1 tambah 3x2 kurang dari sama dengan 8, x1 tambah 2x2 kurang dari sama dengan 5. Dengan syarat x1, x2 harus lebih besar sama dengan 0 atau positif. Selanjutnya kita ubah dalam bentuk kanonik. Di sini kita memaksimumkan set sama dengan 15.000 X1 tambah 10.000 X2 tambah 0 S1 dan 0 S2. Mengapa kita tambahkan 0 S1 dan S2? Karena di sini kan kurang dari, sehingga kita harus tambahkan agar dia tidak kurang dari. Di sini kendala pertamanya 2x1 tambah 3x2 tambah S1, kita tambahkan select 1 sama dengan 8 agar menjadi sama dengan. Yang kendala kedua x1 tambah 2x2 tambah S2, di sini kita tambahkan S2 agar bisa menjadi sama dengan 5 dengan syarat x1 x2 S1, S2 harus lebih dari sama dengan 0 atau positif. Kemudian kita bawa fungsi tujuannya ke dalam bentuk yang ada di bawah. Set kurang 15.000 kali X1 kurang 10.000 kali X2 tambah 0 S1 tambah 0 S2 sama dengan 0. Bentuk kanonik yang tadi kita bawa ke bentuk tabel atau kita perbesar seperti matriks yang kita belajar pada Gauss-Jordan. Kita perbesar, jadi tabelnya seperti ada pada slide. Di sini untuk menentukan mana yang masuk ke dalam variabel basisnya dan mana yang keluar variabel basisnya, pertama kita harus melihat
pada baris set mana yang paling terkecil. Di sini yang paling terkecilnya adalah 15.000, min 15.000 terdapat pada X1, sehingga kolom pivotnya terdapat pada X1, sehingga X1 nya masuk ke dalam variabel basis. Kolom X1 masuk pada variabel basis. Selanjutnya kita tentukan baris mana yang akan keluar variabel basis. Di sini kita uji dengan menggunakan rasio. Pada tabel di bawah ini kita hanya menggunakan kolom X1 tetapi tidak menggunakan baris X. Dan penyelesaiannya adalah 8 dan 5. S1 8 dan 5, dan X1 dari S1 2, dan kolom dari X1 S2 1. Selanjutnya rasionya kita tentukan pada baris S1 kita bagi 8 bagi 2, atau penyelesaiannya dibagi dengan X1 sama dengan 4. Dan untuk baris S2 kita bagi 5 bagi 1, atau penyelesaian dari S2 nya 5 dibagi X1 dari baris S2 1 sama dengan 5. Untuk menentukan baris mana yang akan keluar, kita pilih mana nilai positif yang paling terendah di sini, atau nilai minimum. Di sini nilai positif yang paling minimum adalah 4. Sehingga karena X1 nilai terkecil pada baris set dan S1 merupakan nilai rasio minimum, kesimpulannya X1 itu masuk dalam variabel basis dan S1 keluar dalam variabel basis. Sehingga kita dapat melihat pada slide selanjutnya terdapat tabel. Di sini kita bisa tahu mana kolom pivot dan baris pivot. Di sini saya menandai dengan tulisan berwarna merah. Jadi kolom X1 merupakan kolom pivot dan baris S1 merupakan baris pivot. Selanjutnya, dengan menggunakan metode Gauss-Jordan, di sini kita bisa melihat elemen pivotnya adalah 2, sehingga elemen pivot tersebut kita harus ubah menjadi 1, dan min 15.000 kita ubah menjadi 0, dan 1 kita ubah menjadi 0. Dengan menggunakan operasi bilangan elementer, hal pertama yang kita harus lakukan yaitu mengganti S1 pada kolom basis dengan X1 baris baru X1 sama dengan baris S1 bagi 2, sehingga di sini 0 2 3 1 0,8 dibagi dengan 2 menjadi 0 1 3/2 1/2 0,4, sehingga kita dapati baris baru X1. Selanjutnya, baris baru set sama dengan baris set kurang min 15.000 kali baris baru X1. Seperti yang ada pada slide pertama,
kita harus tuliskan terlebih dahulu baris set, yaitu 1 min 15.000 min 10.000 0 0 0. Kemudian kita kurangkan dengan min 15.000 kali baris baru X1 yang kita sudah tentukan tadi. Sehingga didapati 0 min 15.000 min 45.000 per 2 min 15.000 per 2 0 min 60.000. Kita kurangkan menjadi 1 0 25.000 bagi 2 sama dengan 12.500. 15.000 bagi 2 menjadi 7.500. 0 60.000. Sehingga kita dapati baris baru set. Selanjutnya kita mencari baris baru S2 atau slack 2 sama dengan baris S2 kurang 1 kali baris baru X1. Pertama kita tuliskan baris S2 yang lama 0 1 2 0 1 5. Selanjutnya kita kurangkan dengan 1 kali baris baru X1. Karena di sini kali 1 otomatis kita dapat adalah baris baru X1 sendiri. Baris baru X1-nya 0 1 3 per 2 1 per 2 0 4. Kemudian kita kurangkan menjadi 0 0 1/2 min 1/2 1 1. Sehingga baris baru yang kita dapat tadi mulai dari baris baru X1, baris baru set dan baris baru S2 kita masukkan ke dalam tabel seperti yang ada pada slide. Kemudian kita lihat di sini bahwa baris set sudah tidak ada yang negatif. Karena nilai pada baris set sudah lebih dari 0 atau sudah tidak ada negatif atau non negatif, maka solusinya sudah optimal. Jadi di sini kita dapati X1 sama dengan 4, X2 sama dengan 0, dan untuk variabel slacknya S1 sama dengan 0, S2 sama dengan 1. Sehingga kita dapat simpulkan penjualan masker maksimumnya 60.000 dengan masker A 4 buah dan masker B 0 buah. Jadi hanya ini penjelasan saya mengenai metode grafik, metode garis lidik, dan metode simplex. Terima kasih dan semoga bermanfaat.